ke Jogja itu karena mondok nyambi kuliah. Jadi mondok nyambi kuliah. Nah, dan waktu itu Abah sama Abah dan Miko itu memberikan nasihat kalau saya itu mondok, kuliah, terus menghafal Al-Quran itu bisa. Nah, itu yang akhirnya meyakinkan saya untuk menghafalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Halo sobat podcast di luar sana, berjumpa lagi bersama kami di podcast USM, Untayan Suara Makna. Merangkai kata, menebar makna. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu, yaitu yang kemarin sudah dibahas di podcast-podcast sebelumnya nih, yaitu seorang perempuan Hafiz Quran 30 juz dan sarjana pula. Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, perkenalkan dulu, nama saya Ahadiyah Alwasfiyah. Saya di sini selaku host pada podcast hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perempuan, pengabdian, dan pendidikan. Nah, pada podcast hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang Masya Allah sekali di sini, yaitu Mbak Lulu Atul Khairiyah, sarjana ekonomi. Assalamualaikum Mbak Lulu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, langsung saja ya Mbak Lulu ya. Nah, saya itu kan pernah dengar di beberapa orang yang ngomong itu Mbak Lulu pernah mondok di beberapa pondok pesantren ya Mbak ya. Salah satunya yaitu di Pondok Pesantren Utsmaniyah. Ya, betul? Nah, betul. mungkin di sini Mbak Lulu bisa ceritakan kepada sahabat podcast di luar sana bagaimana sih awal mulanya Mbak Lulu kok bisa mondok di Pondok Pesantren Utsmaniyah? Kenapa kok di Pondok Pesantren Utsmaniyah? Gitu. Dan mungkin Mbak Lulu bisa share pengalaman apa saja sih yang dulu Mbak Lulu lalui sebagai seorang santri itu. Jadi dulu sebelum ke Utsmaniyah, saya itu pernah mondok di Batu, di Karangtengah sana. Terus setelah lulus SMP, saya itu pengen pindah pondok, dan waktu itu belum ada tujuan melanjutkan mondoknya di mana tuh belum ada. Kemudian orang tua menyarankan untuk survei pondok, dan waktu itu ada 3 tempat, di Waru, di Ngemplak, dan di Karangroto. Nah, dan waktu di Ngemplak sebenarnya itu tujuannya bukan di Utsmaniyah, tujuannya tuh di Pondok Miftahul Ulum. Tapi karena belum tahu Pondok Pesantren Miftahul Ulum itu di mana tempatnya, nah akhirnya tuh ketemunya di Pondok Utsmaniyah di Ngemplak. Di Pondok Utsmaniyah ini waktu survei cuman tanya-tanya ke mbak-mbak, jadi belum sempat masuk ke dalam pondoknya. Setelah survei akhirnya mempertimbangkan untuk memilih mondok di mana, tapi waktu itu masih bingung, memutuskan mondok di mana itu masih bingung. Karena di Pondok Utsmaniyah ini belum survei ke dalam pondoknya, akhirnya survei untuk kedua kali. Nah, survei kedua kali ini saya mengajak sepupu saya, survei, kemudian lihat lagi pondoknya dan memutuskan kembali untuk mondok kemana, dan akhirnya keputusan saya itu di Pondok Utsmaniyah. Jadi seperti itu. Mungkin ada pengalaman sedikit, cerita pengalaman apa sih yang dulu Mbak Lulu lalui di pondok tersebut? Untuk pengalaman, jadi kalau pengalaman selama menjadi santri itu yang pasti banyak. Ada pengalaman menyenangkan, pengalaman lucu, menyedihkan, kemudian menarik. Tentu itu sangat banyak sekali. Dan mungkin kalau diceritakan pengalaman apa saja itu tidak cukup. Disampaikan dengan kata-kata itu tidak cukup. Oke, baik Mbak Lulu. Jadi cerita dari Mbak Lulu seperti itu ya. Mungkin Mbak Lulu juga bisa
ceritakan nih ke teman-teman di luar sana, nilai dan kebiasaan apa saja sih di Pondok Pesantren Utsmaniyah yang paling membentuk pribadi Mbak Lulu sampai bisa melewati di fase-fase yang saat ini? Untuk nilai mungkin sekarang bisa menjadi orang yang mandiri, karena di pondok itu kan juga diartikan, untuk, menjadi mandiri, semuanya mandiri, mandi sendiri, nyuci Ya masa sendiri. dimandiin temennya? Ya itu makanya betul, ambil makan sendiri. Jadi, mungkin yang, sekarang jadi nilai atau pribadi saya saat ini itu, bisa menjadi orang yang mandiri, gitu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau kalian mau mandiri ya mondok saja. Kalau kalian nggak mau mondok ya nggak bakal mandiri karena Iya betul, ketungguan orang tua gitu ya Mbak Lulu ya. heeh. Oke, jadi begitu, lalu setelah lulus dari Usmania ini, apa yang membuat Mbak Lulu itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menghafal Al-Qur'an nih Mbak Lulu? Jadi perjalanan menghafal Al-Qur'an ini tentu, bukan hal yang mudah, memutuskannya itu bukan hal yang mudah. Jadi, waktu itu banyak pertimbangan sudah pasti. Kalau, keinginan untuk menghafal Al-Qur'an itu sebenarnya sudah lama, sudah dari, saya sekolah madrasah aliyah itu sudah ada keinginan, tapi bagaimana meyakinkan keinginan kita itu, yang sulit itu, meyakinkan keinginan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Bahkan setelah lulus dari Utsmaniyah, saya mondok di Al-Hadi pun itu tidak langsung yang memutuskan menghafal Quran, itu masih menjadi, pertimbangan. Saya harus benar-benar yakin untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, kemudian setelah 6 bulan saya itu di Jogja, baru saya itu, memutuskan untuk menghafal Quran, seperti itu. Berarti menghafal Qur'annya itu di sana ya? Iya, Enggak, menghafal berarti di Quran di sana. pondok-pondok sebelumnya itu belum ada pikiran mau jadi hafiz Qur'an itu belum ada? Kalau untuk hafal Quran belum ada, tapi keinginannya itu Udah ada, ada, oh heeh. gitu. Oke, dari penjelasan Mbak Lulu tadi, kenapa Mbak Lulu itu, melanjutkan hafalan di Ponpes Al-Hadi? Kenapa kok tidak di pondok lain, kenapa? Kan pondok kan banyak ya Mbak Lulu ya? Karena soalnya sekalian. Nah, kenapa sekalian? Dulu kan mikirnya, ke Jogja itu karena mondok nyambi kuliah. Mmm, Jadi mondok nyambi kuliah, nah dan waktu itu Abah sama Abah Jatmiko itu memberikan nasihat, kalau saya itu mondok, kuliah, terus menghafal Al-Qur'an itu bisa. Nah, itu yang akhirnya, meyakinkan saya untuk, menghafalkan Al-Qur'an. Dan kenapa di Al-Hadi, sebenarnya yang saya tempati itu bukan yang pondok tahfidznya, jadi itu di pondok pesantren mahasiswanya. Jadi, mmm, yang pondok tahfidznya itu namanya Al-Hamra. Jadi 2 lembaga yang berbeda, 2 pengasuh yang berbeda, tapi dalam satu iya. yayasan. Nah, jadi Nah, dalam proses penyelesaian hafalan 30 juz nih Mbak Lulu, pasti kan mhm. ada fase-fase terberatnya ini. Nah, fase terberatnya itu ada di juz berapa dan di masa yang seperti apa nih? Mungkin fase terberatnya tuh pas waktu, mendekati khatam. Jadi pas Mmm, waktu, mau khatam itu, kuliahnya pas semester terakhir. Jadi jadi semester, waktu berat-beratnya ya? iya, semester 7 semester 8 itu kan, kita harus PPL, kemudian Mmm, KKN, mhm, habis KKN kita harus seminar proposal. Nah itu yang, mungkin menjadi fase terberat, bagaimana membagi antara kita itu, harus menghatamkan Al-Qur'an, di sisi lain kita juga harus melakukan kegiatan kuliah, PPL, KKN, dan demnya itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, dan waktu itu ya, berjalan seperti air mengalir, melakukan kegiatan PPL, dan untuk KKN, itu ya harus dikorbankan ya, otomatis ngaji karena kita tidak dalam pondok. Nah, iya. kita harus keluar KKN. Dan waktu itu setelah KKN, saya yang prioritaskan, yang diprioritaskan itu di Al-Qur'annya. Jadi
Bapak itu ketika kalau kita kalau kita mengejar dunia, maka akhirat dan Al-Qur'an itu akan tertinggal. Tapi kalau kita mendahulukan Al-Qur'an, ya maka dunia itu akan mengikuti. Nah, itu yang menjadi pedoman saya dan akhirnya ya alhamdulillahnya bisa berjalan dua-duanya, seperti Alhamdulillah itu. sekali. Oke Mbak Luli, mungkin ada perbedaan nih Mbak Lulu, suasana atau tantangan ketika menghafal Al-Quran 30 juz ya, setelah tidak lagi menjadi santri reguler. Mungkin di situ ada perbedaannya apa itu Mbak? Kalau perbedaan sudah pasti, kalau dulu di Pondok Usmaniyah itu kan hafalan 1 minggu sekali. Nah, karena sekarang sudah ikut tahfidz, menghafal Quran, ya kita harus eee, membagi waktu, mengontrol diri kita itu supaya tidak banyak dalam mengobrol seperti itu. Bagaimana kita tuh harus setoran setiap harinya, kita tuh harus deres. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengontrol diri itu eee, ya masih susah seperti itu. Jadi itu tantangan. Nah, jadi ketika Mbak Lulu mengabdi dan hafalan 30 juz itu mesti kan ada fase, down-nya, ya kan? Nah, Nah, dan apa yang membuat Mbak Lulu itu tetap istiqomah walaupun semangat Mbak Lulu itu menurun? istiqomah ini berat ya. Iya. Nah, kenapa saya itu masih tetap semangat walaupun pada waktu itu down, yang pasti niat awalnya kita bangun lagi, niat awalnya kita tuh untuk mengaji itu apa, terus kemudian tujuan kita tuh apa. Jadi kalau saat kita down, saat kita itu lelah, nah itu yang diingat tuh niat awal itu harus kita bangun lagi, Ya, gitu. berarti kalau mau istiqomah ya kuncinya di itu ya Mbak Lulu ya, di niat ya Mbak Lulu. Susah niat. Oke. Kalau di sana itu kan ada Mbak Lulu bukan hanya sekolah, bukan hanya menghafal ya, tapi mengabdi ya. Di Ya, sana kan, ada itu pondok anak-anak. Nah, mhm. sejak kapan itu Mbak Lulu mulai mengabdikan diri di pondok anak-anak? Mengabdikan diri di pondok anak tuh eee, kalau tidak salah tahun 2021. Berarti itu sudah berapa tahun mondok di sana Mbak Lulu? Bukan berapa tahun ya, baru berapa bulan Oh, malah. berapa Nah, bulan? saya tuh kan berangkat ke sana Agustus 2020, heeh, pas waktu itu masih masa Covid. Mhm. Nah, masa COVID-19, setelah mungkin 4 bulan ya, 4 bulan. Ya sekitar itu, kemudian di tahun 2021 ini saya mengabdi ke Pondok Pesantren Anak. Nah, untuk mengabdi itu, keinginan sendiri apa putusan dari dalam atau bagaimana itu Mbak Lulu? Jadi untuk mengabdi itu dari perintah Oh, perintah keren. perintah langsung dari Bu Nyai, dari Umi. Jadi bukan pilihan ya, itu adalah perintah, yang bagaimana perintah itu apalagi dari guru kita, otomatis kita harus melaksanakan perintah tersebut. Apalagi perintahnya itu kan perintah yang baik, maka dari itu ya kita sebagai santri cuman bisa sendiko dawuh ikut gitu. Nah, mungkin dari perintah tersebut Mbak Lulu ada motivasi apa sih? Motivasi terbesar memilih jalur pengabdian? Ya karena tadi itu bukan memilih ya, Oh, ya. karena itu sebuah perintah, ya harus mau, harus ikut. Toh kita mengabdi ini juga untuk mencari berkah. Oke. Dalam mengabdi ke pondok anak ya Mbak Lulu ya? Pasti kan ada fase di mana anak-anak itu, eee, anak-anak itu kan tidak bisa diatur ya Mbak Ya Lulu ya? aktif. Heeh. Mungkin Mbak Lulu itu punya pengalaman apa yang paling menyentuh? Nah, pengalaman apa yang paling menyentuh ketika Mbak Lulu itu membimbing santri kecil? Kalau santri besar aja kadang sulit diatur Ya, apalagi santri kecil gitu Mbak heeh. Lulu. Mungkin kalau
menyentuh apa ya, kagum, mungkin ke kagum. Jadi kalau di sana itu kan, waktu semester atau ujian itu setiap malam, mesti dibimbing, mesti ada mbak-mbak, pengurus tuh yang menemani belajar. Jadi, dan waktu, belajar setiap malam itu, kemudian ujian selesai, menerima rapot, dan akhirnya, mendapatkan hasil yang maksimal, mereka mendapatkan peringkat di kelasnya. Nah, itu yang menjadi kebanggaan atau, ya kita merasa bangga, kagum ternyata, kita Tidak selama, tidak sia-sia gitu iya, ya. tidak sia-sia selama kita mengajar, selama kita membimbing mereka itu belajar, ya ada hasil gitu, itu yang membuat kagum. Nah, pelajaran apa yang bisa Mbak Lulu ambil nih dari membimbing santri kecil di sana? Yang pasti pelajarannya itu yang utama kesabaran, udah pasti Yang ya pertama sudah kesabaran, pasti sabar. karena, mengurus santri kecil, berbagai macam karakter, nah itu yang, menjadikan kita harus sabar. Ya walaupun terkadang emosi itu mesti ada Ada. ya, emosi itu pasti, tapi karena, kita marah itu bukan berarti, kita tuh jengkel, bukan, tapi karena mereka itu melakukan kesalahan, jadi ya kita harus, marah, kita harus memberikan nasihat, peringatan, seperti itu. Nah, pada saat Mbak Lulu menghafal nih, menghafal, mengabdi, pasti kan banyak waktu ya Mbak Lulu ya. Nah, bagaimana Mbak Lulu itu bisa membagi waktu antara mengaji, mengabdi, dan menyelesaikan S1? Itu bagaimana Mbak Lulu? Mungkin kalau bagi waktu itu ya bagaimana cara kita itu memanajemen waktu, bagaimana cara kita itu mengatur waktu, karena yang paham dengan kita itu ya diri kita sendiri, yang tahu jadwal kita, yang tahu, kebutuhan kita itu diri kita sendiri. Makanya dari itu sebisa mungkin membuat jadwal keseharian, waktu pagi itu dibuat untuk apa, kemudian siang itu untuk apa, sore, kemudian malam itu untuk apa, ya, itu yang, yang utama bagaimana kita cara mengatur waktu supaya kita tuh benar-benar bisa membagi, oh siang itu harus kuliah, pagi itu harus setoran, kemudian, kita harus mengabdi, tugas kita mengabdi itu kapan, untuk diniyah itu kapan ya, makanya sebisa mungkin kita membuat jadwal keseharian, seperti itu. Berarti intinya memanage waktu ya Mbak Iya, Lulu? Oke. Nah, menurut Mbak Lulu nih, seberapa penting pendidikan bagi seorang perempuan? Bahkan saya sendiri itu pernah mendengar beberapa orang atau di media sosial nih, saya itu pernah mendengar ada seseorang yang berpendapat, kenapa sih sekolah tinggi-tinggi kalau bertahannya di ujung-ujungnya itu di dapur dapur? Nah, ya, gitu. itu Itu emang. menurut Mbak Lulu itu bagaimana? Pendidikan bagi seorang perempuan itu penting, bahkan bisa dikatakan sangat penting ya. Kalau ada yang beranggapan, kenapa sekolah tinggi-tinggi, toh ya akhirnya kita juga menjadi, Ibu ibu rumah enggak. tangga gitu. Eee kenapa, apakah ada yang salah dengan menjadi ibu rumah tangga yang berpendidikan? Kan tidak ada. Apalagi perempuan itu tidak hanya, nantinya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga sekaligus mendidik anak-anak. Nah, itu kan bukan hal yang mudah Iya. tentunya, ya kan. Dan juga, disebutkan al-ummu madrasatul ula, pendidikan pertama seorang anak itu ibu. Nah, makanya ini yang jadi, eee, tanggung jawab penuh seorang ibu tuh, mendidik karakter seorang anak, mengetahui perkembangan anak, kemudian jadi guru untuk membimbingnya, mencetak adab dan juga karakter dan juga kehidupan yang lainnya. Nah ini, yang menjadikan perempuan itu, penting untuk, berpendidikan. Karena, anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang pintar itu dilahirkan dari seorang ibu yang cerdas juga, kan seperti itu. Dan bahkan, Neng Sela Lirboyo itu mengatakan, "Jadilah perempuan yang terdidik sebelum mendidik."
Jadi itu yang bisa kita ambil pelajaran ya, kenapa perempuan itu harus berpendidikan. Oke, dari semua tersebut Mbak Lulu kan sudah mengabdi, sudah berpendidikan, belum juga mengurus anak-anak santri di sana. Nah, Mbak Lulu itu pernah merasa lelah nggak sih menjalani peran tersebut? Kalau lelah sudah pasti ya, sudah pasti adalah pernah, semua orang juga kayaknya pernah merasakan lelah itu. Jadi lelah itu manusiawi, lelah itu ya normal. Nah, kita tuh bagaimana cara menghadapi lelah tersebut supaya tidak berkelanjutan. Nah, jadi kalau semisal lelah nih, tentang lelah waktu sudah memikir kuliah, kemudian mengurus anak-anak, santri-santri kecil, fungsi restoran. Nah, itu pas waktu liburan mungkin karena tidak pulang kan, nah itu bisalah sekali-kali refreshing. Kita bareng-bareng sama mbak-mbak pengurus yang lain tuh ke pantai atau mungkin ke Malioboro. Jadi untuk apa tujuan kita refreshing itu ya untuk mencarger energi supaya kita itu semangat lagi dalam melakukan aktivitas selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, dari situ kan sudah pasti lelah sekali ya Mbak Lulu ya. Nah, apa itu yang membuat Mbak Lulu itu bisa kuat dalam menjalani pendidikan, pengabdian, dan lain sebagainya? eh Untuk menjadi kuat dalam perempuan ya. Iya. Jadi yang pertama mungkin kita harus mempunyai niat yang lurus ya. Niat kita balik lagi ke niat awal. Kalau kita, karena niat ini yang nantinya akan menjadi fondasi kita untuk kedepannya. Kalau tidak ada niat ya kita mungkin akan terlena gitu, akan terlena. Makanya niat yang lurus itu penting. Kemudian mental yang kuat. Seorang perempuan itu mungkin untuk bisa kuat dalam mengabdi dan berpendidikan itu harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat ini supaya apa? Supaya kita tuh bisa tetap waras. Supaya kita tuh bisa mengontrol emosi, mengontrol pikiran kita dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang itu baik atau tidaknya kita. Kemudian ada yang terakhir menurut saya itu support system. Ya, support system itu penting dalam kita itu belajar, berpendidikan, mengabdi. Jadi support system keluarga, teman, karena kalau kita tuh kan bekerja sama, jadi saling menguatkan satu sama lain. Ketika teman yang satu itu lelah, ya kita berusaha untuk menguatkan. Jadi support system itu penting juga. Berarti kalau support sistemnya tidak bisa Eee, mensupport gitu ya berarti ya juga mengganggu mental, bisa kewarasan gitu jadi ya Mbak itu Lulu ya? mental kita lemah Oh jadinya. gitu. Oke, dari sini Mbak Lulu kan tadi sudah mengabdi di pondok anak ya. Menurut Mbak Lulu nih makna pengabdian bagi perempuan itu apa sih? Makna pengabdian, kalau makna pengabdian makna pengabdian seorang perempuan dalam pesantren itu kalau secara keseluruhan mungkin bisa dimaknai dengan eee, diajarkan atau dilatih menjadi seorang ibu sebelum menjadi istri. Oke. Seperti itu. Oke, untuk sobat di luar sana mungkin ada beberapa sahabat podcast di luar sana yang sedang menjadi santri penghafal Quran nih. Mungkin Mbak Lulu punya pesan untuk santri perempuan yang ingin menjadi hafidz Quran. Nah, dan sekaligus berpendidikan tinggi. Mungkin ada pesan apa nih, Mbak Lulu? Untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan takut mempunyai impian besar, jangan takut bermimpi besar karena menjadi hafidhah sekaligus berpendidikan tinggi itu bukan pilihan yang harus kita pisahkan, tetapi keduanya itu bisa berjalan secara bersamaan. Oke. Oke, jika boleh Mbak Lulu mau kembali
di masa awal mondok nih, apa yang mau Mbak Lulu maksimalkan itu apa? Apa ya? Mungkin kalau, memaksimalkan waktu untuk belajar, mengaji, dan juga deres mungkin yang akan dimaksimalkan. Oke, itu ya, beberapa cerita Mbak Lulu di pondok-pondok atau, pengabdian, dari masa pengabdian, dari masa pendidikannya. Nah, satu lagi nih Mbak Lulu, coba kasih satu kalimat aja ke motivasi untuk pendengar podcast di luar sana. Satu kalimat saja Mbak Lulu. Satu kalimat, mmm, jika kita merasa berat saat ini dalam menjalankan kehidupan, ingatlah, bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang tidak pernah merasa lelah, tetapi mereka yang tidak menyerah ketika, merasa lelah. Masya Allah sekali. Jadi itu ya teman-teman ya, sahabat podcast dimanapun kalian berada. Begitulah beberapa cerita Mbak Lulu selama mengabdi, selama berpendidikan dan sekaligus mengajar di pondok anak. Mungkin dari kisah Mbak Lulu tersebut kalian bisa termotivasi atau membangun karakter kalian agar tetap semangat belajar dan semangat mengabdi untuk yang mondok dan semangat untuk mengambil keputusan untuk lulus sarjana di perguruan tinggi. Itu ya teman-teman ya. Mungkin sudah Mbak Lulu cukup itu saja. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita berbincang pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.